Shalom, selamat pagi, salam sehat, dan salam damai sejahtera buat kita semuanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk sama-sama berdoa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah yang masih Tuhan berikan buat kami dan masih kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Tuhan menjaga kami sepanjang malam dan Tuhan membangunkan kami dari tidur kami. Dan untuk kami boleh menikmati hari yang baru, hari yang Tuhan anugerahkan. Terpujilah Engkau ya Tuhan atas semua kebaikan yang telah Engkau nyatakan hari ini. Sebelum kami melakukan semua aktivitas kami, ingin terlebih dahulu kami disapa oleh firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu yang menjadi kekuatan yang baru bagi kami. Biarlah firman-Mu itu menjadi penolong kami untuk melanjutkan semua aktivitas kami sepanjang satu hari ini. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Hanya dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang berbahagia dimanapun kita berada, yang menjadi renungan buat kita di hari ini, hari Selasa tanggal 10 Juni tahun 2025, yaitu yang tertulis di dalam surat Rasul Paulus kepada orang Ibrani di pasal yang ke-6 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Saya membacakannya buat kita semua dalam terjemahan baru edisi yang kedua. Beginilah firman Tuhan. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk mewujudkan kepastian pengharapanmu sampai akhir, agar kamu jangan menjadi lamban, melainkan meneladani mereka yang oleh iman dan kesabaran mewarisi janji-janji itu. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, saudara-saudari, alai dipangido rohanamido naing patuduhono ni ganup hamu riko niroha nasongoni patasakon pakirimoni sahat rodi ujungna unang magabe akan nalosok kamu tiruhamuma akasitean baga-bagai marhite-hite haporsiaon dohot labas niroha. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk mewujudkan kepastian pengharapanmu sampai akhir, agar kamu jangan menjadi lamban, melainkan meneladani mereka yang oleh iman dan kesabaran mewarisi janji-janji itu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, dimanapun kita berada, kita tahu tentunya seorang atlet ketika mengharapkan dia menjadi pemenang atau menjadi juara, maka dia harus bersungguh-sungguh agar apa yang diharapkannya itu menjadi miliknya. Agar harapannya itu tidak menjadi sia-sia. Atau agar harapannya itu bukan hanya sekedar harapan isapan jempol saja. Lalu bagaimana seorang atlet agar dia bersungguh-sungguh, agar dia memperoleh kemenangan atau dia menjadi juara di dalam sebuah pertandingan? Saudara, yang pertama, seorang atlet itu harus benar-benar berlatih dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Supaya harapannya itu dapat tercapai. Maka dia harus tekun melatih dirinya. Dia harus tekun dan rajin berlatih. Melatih dirinya, melatih
ketahanan dirinya untuk menghadapi sebuah pertandingan. Yang kedua, seorang atlet itu tentu harus menjaga kesehatannya agar dia tetap prima. Maka dari itu dia harus mengasup makanan yang benar-benar bergizi. Dia harus mengasup makanan yang benar-benar bervitamin dan makanan yang benar-benar bernutrisi agar kesehatan tubuhnya, jasmaninya itu tetap prima. Dan yang ketiga, seorang atlet harus berfokus pada pertandingan ketika saat bertanding. Ketika tiba saatnya pertandingan, maka seorang atlet itu harus fokus pada pertandingan tersebut. Fokusnya tidak boleh bercabang-cabang. Fokusnya tidak boleh ke hal yang lain. Fokusnya harus pada pertandingan dan fokusnya harus pada titik finish yang akan menyampaikan dia di sana hingga dia bisa mencapai garis finish terlebih dahulu dan dia memperoleh kemenangan. Saudara-saudara, demikian juga dengan kita sebagai orang yang beriman. Demikian juga sebagai orang-orang yang telah menerima kekuatan Roh Kudus yang menjadi penolong bagi kita. Agar kita juga mau menunjukkan kesungguhan kita yang sama untuk menjadikan pengharapan kita itu benar-benar menjadi milik kita yang pasti pada akhirnya. Agar pengharapan iman kita itu tidak menjadi sia-sia. Agar pengharapan iman kita itu bukan hanya sekedar harapan saja. Maka dari itu jika kita ingin pengharapan kita itu menjadi suatu hal yang pasti milik kita dan dalam hidup kita, maka yang pertama kita juga harus mampu menunjukkan kesungguhan dan kita harus benar-benar. Saudara-saudari, orang yang sungguh-sungguh itu dia akan hidup seperti orang yang sedang bertanding atau sedang berlomba. Kita harus melatih diri kita untuk selalu tekun dan rajin beribadah di dalam kehidupan kita. Kenapa? Agar harapan kita boleh semakin terwujud. Lalu, dengan demikian, apa yang kita harapkan, apa yang kita imani sepanjang hidup ini dapat kita raih dan kita capai. Layaknya seperti seorang atlet tersebut. Itu sebabnya saudara-saudari, Rasul Paulus berkata kepada Timotius, latihlah dirimu untuk beribadah. Dengan melatih diri dalam peribadahan, maka kita akan sungguh-sungguh untuk mencapai harapan kita. Yang kedua, saudara-saudari, juga kita harus menjaga kesehatan rohani kita harus tetap prima tentunya. Jadi kesehatan rohani kita juga itu sangat penting kita jaga, sangat penting kita pelihara agar kesehatan rohani kita atau iman kita ini tidak semakin layu, semakin hari semakin lesu, semakin marpekpeng. Oleh karena itu kita juga harus perlu menjaga kesehatan rohani kita agar tetap prima. Oleh sebab itu kita perlu mengisi kehidupan rohani kita, saudara-saudari, dengan asupan-asupan yang bergizi juga. Dengan asupan-asupan yang bervitamin dan juga asupan-asupan yang bernutrisi. Saudara-saudari, santapan rohani kita itu adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang akan selalu memberi kekuatan, memberi kesehatan, yang akan memberi pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Dengan kita rajin membaca dan mendengar firman Tuhan, maka kerohanian kita pasti akan mengalami pertumbuhan di dalam kehidupan beriman kita. Bukan hanya pertumbuhan, tetapi kehidupan kerohanian kita akan menghasilkan buah yang baik. Tidak mungkin orang yang berharap kepada Tuhan, tetapi dia percaya kepada kekuatan-kekuatan dunia ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih dalam Kristus Yesus, mari fokuslah pada apa yang kita harapkan.
dengan sungguh-sungguh bahwa pengharapan itu menjadi milik kita. Maka sesuai dengan Rasul Paulus mengatakan, supaya kita tidak menjadi lamban, tetapi kita meneladani kehidupan orang-orang yang telah berhasil meraih pengharapannya dengan iman dan kesabaran, sehingga mereka mewarisi janji-janji atau pengharapan itu. Begitu juga dengan kita. Biarlah setiap kehidupan kita ini kita mengisi dengan asupan-asupan gizi, yang bergizi, yang bernutrisi, dan yang bervitamin, yaitu firman Allah. Biarlah firman Tuhan yang menguasai seluruh aspek kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita, saudara-saudari, apapun pekerjaan kita sepanjang satu hari ini, apapun pergumulan dan persoalan hidup kita, apapun yang kita pikirkan saat ini, biarlah Tuhan yang berperkara, dan biarlah Tuhan yang memberikan hikmat dan pengetahuan kepada kita, agar kita boleh tetap setia berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Terpujilah nama Tuhan Yesus hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami, atas anugerah dan kebaikan yang masih kami rasakan hingga pada hari ini. Kami boleh hidup, kami boleh tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Biarlah melalui firman-Mu kami semakin lebih lagi bergiat melatih iman kami, melatih diri kami, agar kami semakin lebih tekun lagi untuk berlari dan berlari mencapai apa yang kami harapkan, mewarisi janji-janji Tuhan. Mampukan kami Bapa, agar kami memperoleh kekuatan, agar kami memperoleh hikmat yang daripada Tuhan. Kami tahu bukan dunia ini yang menjadi pengharapan kami, tetapi kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal, yang telah Tuhan persiapkan. Itulah yang menjadi pengharapan kami. Biarlah kami tekun berpengharapan. Biarlah firman-Mu itu yang selalu dan akan selalu memberikan kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami. Berkati kami Bapa sepanjang satu hari ini. Apapun yang akan kami kerjakan, biarlah itu seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada. Jika ada yang dalam kesusahan, kesakitan, kemalangan, tolong Tuhan yang menghibur mereka. Bila ada jemaat-Mu yang dalam sakit penyakit, mengharapkan pemulihan daripada-Mu, kami tahu dan percaya bahwa Engkau adalah dokter di atas segalanya. Berikanlah kesembuhan yang sempurna buat setiap orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan. Inilah doa kami Bapa, kami persembahkan hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.